Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Blam Corner, jumpa lagi kita pada podcast kali ini. Terima kasih kepada Balai Litbang yang telah mengundang saya sebagai host kita pada kali ini. Perkenalkan, saya Reisha Amalia, salah satu siswi MAN 1 Kota Makassar. Dan di samping saya dihadiri narasumber kita, dosen hebat dari UIN Alauddin Makassar. Ibu, selamat siang. Sebelum kita memasuki tema kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber kita pada kali ini, yaitu Ibu Faradiba Rahma Bahtiar, SIP, MA, PhD. Beliau menempuh pendidikan S1 di Universitas Hasanuddin dan S2 menempuh pendidikan di Universitas Gadjah Mada dan S3 menempuh pendidikan di Eramiti. Baik Ibu, apa kabar? Alhamdulillah baik, terima kasih Raisa. Mungkin boleh sapa Sobat Blam Corner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Blam Corner. Saya Faradiba Rahma Bahtiar, salah satu dosen dari UIN Alauddin Makassar. Terima kasih Bu. Sekarang kita memasuki tema podcast kita, yaitu peran intelektual Indonesia dalam menciptakan perdamaian di dunia. Baik, seperti yang kita ketahui Bu, Indonesia memiliki beragam suku, agama, ras, dan bahasa. Menurut Ibu, seperti apa sih Indonesia di mata dunia? Baik, terima kasih Raisa. Sebelum saya mungkin ke topiknya Raisa tadi, saya mau bilang terima kasih kepada teman-teman Bapak Ibu di Balitbang dan juga tentu saja Raisa yang menemani saya pada siang hari ini. Terkait dengan bagaimana Indonesia di mata dunia. Indonesia tentu saja sebagaimana kita ketahui ya, yang memang sejak dulu sudah terkenal gitu sebagai salah satu negara yang besar gitu. Besar dalam arti populasinya tentu saja salah satu negara terbesar di dunia. Kemudian juga bicara tentang sumber daya, kemudian juga secara letak geografis, memang kita termasuk salah satu negara yang tentu saja disegani gitu di kancah internasional. Ya. Baik Ibu, apa yang menjadi keunggulan Indonesia di kancah internasional seperti yang Ibu katakan tadi, terutama dalam segi keragamannya? Oke, jadi Indonesia tentu saja bukan hanya tadi sebagaimana saya bilang secara geografis gitu ya besar, tetapi juga memang kita sangat beraneka ragam gitu. Ada 300 suku dan juga sekitar 1.340-an etnis gitu yang berdiam di Indonesia. Dengan kata lain, populasi kita sangat beragam. Dan dari keberagaman itulah kemudian Indonesia terkenal gitu ya, bukan hanya sebagai negara tadi geografis dan terbesar secara penduduk gitu, tetapi juga Indonesia merupakan negara demokrasi langsung terbesar di dunia, gitu. Selanjutnya, bagaimana Indonesia dapat berperan dalam menciptakan perdamaian dunia? Nah, dalam konteks itu, Reisha, maka gini, karena kita yang beragam ini, dan di satu sisi kita negara dengan populasi muslim terbesar gitu ya di dunia, bahkan mengalahkan negara-negara di Timur Tengah. Tetapi di sisi yang lain, secara politik dan sosial kita menganut demokrasi. Nah, Islam dan demokrasi seringkali dianggap sebagai sesuatu yang berbeda, gitu, tidak sejalan. Tetapi dengan adanya di Indonesia, keduanya ternyata bisa berjalan beriringan. Nah, disitulah sebenarnya kita punya nilai bergaining gitu dengan negara-negara lain, punya nilai tukar tanda kutip ya secara internasional untuk bekerja sama, untuk berkiprah di politik internasional, karena kita punya sesuatu yang berbeda gitu. Dalam arti kita bisa mengembangkan demokrasi, bisa melakukan pemilihan secara langsung sampai ke tingkat bawah gitu ya, dan ke tingkat presiden. Tetapi di sisi yang lain juga kita bisa get along well gitu dengan perbedaan suku, budaya, dan agama di Indonesia yang menjadi contoh bagi negara-negara termasuk bagi negara-negara muslim lainnya gitu. Luar biasa. Seperti yang kita ketahui Bu, setiap tahun ada ribuan pelajar dan mahasiswa Indonesia yang berasal dari berbagai daerah yang dimana mereka menempuh pendidikan di luar negeri. Jadi Bu, pertanyaannya dalam konteks moderasi beragama,
bagaimana hubungan people to people atau diplomasi publik yang Indonesia telah dapat dan telah melakukan untuk mendorong perdamaian dunia. Oke. Jadi Raisa banyak mungkin yang awam ya dari kita, banyak dari kita yang nggak tahu bahwa moderasi beragama itu bukan hanya bagaimana kita secara internal gitu ke dalam antara individu dengan individu gitu ya, tetapi juga bagaimana moderasi beragama sebenarnya keanekaragaman itu, kemampuan kita untuk toleransi, menghargai dengan perbedaan-perbedaan yang kita miliki itu juga menjadi contoh inspirasi bagi negara lain gitu, terutama negara-negara yang mungkin seperti kita gitu ya, sangat beragam, sangat punya perbedaan yang sangat signifikan di dalam populasinya, tetapi mereka mungkin belum seperti kita gitu yang sudah satu visi dan misi gitu kan, dalam arti kita kan punya Pancasila gitu ya, yang merekatkan kita gitu sebagai satu negara bangsa. Nah dalam konteks itu maka dalam konteks peran intelektual muda yang sebagaimana misalnya saya gitu ya, dan teman-teman juga yang lain yang mungkin pernah belajar di luar negeri atau pernah sekolah di luar negeri, kita bisa melihat bahwa keberagaman itu membantu kita bukan hanya secara individu berkembang gitu, tetapi kita membawa keberagaman itu sampai keluar, dan ketika kita berinteraksi dengan orang yang berbeda dengan kita di luar gitu ya, kita tidak mudah judging, tidak mudah menghakimi gitu, dan begitu pula ke dalam gitu, ketika kita pulang kita juga bisa membawa nilai-nilai itu untuk get along dengan yang lain, dalam arti misalnya nih contoh ya, kalau di dalam konteks hubungan Indonesia dengan Australia misalnya ada Prof Nadir Hussein gitu, yang beliau bisa membridging hubungan antara Indonesia dan Australia gitu, karena beliau menjadi salah satu tokoh inspiratif yang membawa konsep misalnya mendorong moderasi beragama gitu ya gitu. Seperti yang saya katakan tadi, setiap tahun ada ribuan pelajar dan mahasiswa yang menempuh pendidikan di luar negeri. Baik terkait diaspora Indonesia, terutama para intelektual yang sedang atau pernah belajar di luar negeri, bagaimana mereka turut serta dalam membangun pandangan tentang keragaman dan demokrasi yang ada di Indonesia, Ibu. Oke, baik. Tadi sebenarnya sejalan dengan pertanyaan Raisa sebelumnya, bahwa ketika tadi saya bilang ketika mereka berada di luar negeri sebagai intelektual gitu ya, sebagai pelajar, kaum terdidik, mereka memberi contoh gitu, memberi teladan bahwa orang Indonesia ternyata sangat bisa diajak kerjasama, sangat bisa diajak untuk berdialog gitu, sangat terbuka gitu ya, dan juga tidak mudah menghakimi. Dan begitu pula ketika intelektual muda, ada banyak lah ya yang kita kenal gitu, yang kembali ke Indonesia. Ketika mereka kembali ke Indonesia, mereka juga membangun hubungan yang baik dengan orang-orang luar itu tadi, dengan makin intens gitu, dan mereka bahkan membawa hubungan baik itu menjadi satu kerjasama baru gitu. Jadi misalnya kayak tadi contohnya Prof Nadir, bagaimana beliau meskipun beliau di Australia gitu ya, tapi beliau membangun hubungan baik dengan intelektual Indonesia, dan kemudian juga mendorong kerjasama yang tentu saja intensif gitu ya, dan erat antara Australia dan Indonesia gitu. Baik, kalau boleh tahu Pak Nadir itu salah satu tokoh Indonesia yang menempuh pendidikan di luar negeri, Bu? Ya, Prof Nadir salah satu orang Indonesia yang mendapatkan kesempatan untuk sekolah, dan kemudian juga menjadi intelektual yang cukup berperan signifikan gitu dalam membridging hubungan baik antara Australia dan Indonesia. Dan ada banyak lagi sih sebenarnya, termasuk mungkin saya dan saya kenal beberapa dosen ataupun juga intelektual Indonesia yang sudah kembali pulang dan masih berusaha untuk membangun hubungan baik itu gitu. Dan disitulah sebenarnya menurut saya bagaimana kaitan antara moderasi beragama dan diplomasi publik Indonesia.
Baik, Ibu, mungkin ada closing statement dari tema podcast kita pada kali ini, yaitu peran intelektual Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia. Untuk Gen Z yang sedang menonton video kita sekarang, mungkin Ibu. Baik, terima kasih Raisa. Jadi kalau dari saya gini, moderasi beragama ataupun juga bagaimana menciptakan perdamaian dunia itu tidak dimulai hanya dari level government to government atau pemerintah dengan pemerintah gitu ya, yang level diplomat dengan diplomat, tetapi juga individu-individu, orang-orang seperti Raisa, seperti saya yang mungkin tidak punya tanda kutip ya kekuatan secara politik gitu, tetapi bagaimana kita membawa pesan damai itu dalam daily life kita, dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan tentu saja sebagai intelektual, karena sebagai kaum terpelajar yang memang belajar gitu ya, bahwa be open mind itu, jadi orang yang berpikiran terbuka itu menjadi penting gitu. Nah, dalam konteks itu maka penting menurut saya bagi teman-teman generasi Z gitu ya, dan milenial seperti saya juga, untuk bisa lebih berpikir terbuka gitu, bahwa moderasi beragama sebenarnya bukan hanya sekedar tagline gitu ya, bukan hanya sekedar tagline, tapi kalau bahasanya itu adalah akumulasi dari apa yang kita lakukan sehari-hari gitu. Jadi pertemanan, bagaimana misalnya Raisa punya teman mungkin di Facebook atau di sosial media gitu ya, yang berasal dari agama, ras, bahkan negara yang berbeda, tapi bisa get along well dengan Raisa, seperti itu menurut saya menjadi penting. Jadi mari kita menjadi agen-agen keberagaman yang tidak hanya berpikir bahwa karena kita mayoritas jadi kita lebih hebat gitu, tetapi mari membuka pikiran bahwa perbedaan itu menjadikan kita bisa bekerja sama dan membuat energi yang lebih kuat gitu untuk sesuatu yang lebih baik bagi Indonesia. Baik, gitu tadi closing statement dari Ibu Faradiba. Sebelum mengakhiri podcast kita pada kali ini, selalu pantau video-video yang ada di YouTube BLA Makassar, dan jangan lupa subscribe, follow, dan ikuti Instagram dan Twitter BLA Makassar. Sebagai tambahan, untuk generasi Z dan milenial, Balai Litbang mengadakan festival musik yang bertemakan moderasi beragama. Untuk info lebih lanjut, boleh pantau media sosial BLA Makassar. Baik, terima kasih Ibu narasumber yang menyempatkan hadir di tengah-tengah kesibukannya. Sama-sama. Mungkin itu saja podcast kita pada kali ini. Saya Raisya Amalia dari Man 1 Kota Makassar, dan narasumber kita Faradiba Rahma Baktiar mengucapkan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang.